Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Husni dari kelas manajemen L. Di sini saya akan menjelaskan kembali tugas di pertemuan kelima tentang menentukan jumlah penjualan tahun berikutnya dengan metode tidak langsung. Langsung saja ke soal. Data penjualan produk mie instan di perusahaan Kencana dan data penjualan produk mie instan di perusahaan Soraya. Dari 8 tahun terakhir mulai dari tahun 2012 sampai dengan 2019. Dari data tersebut, buatkan analisis regresi secara manual, analisis korelasi produk momen, dan koefisien determinasi. Diketahui, data penjualan produk mie instan di perusahaan Kencana dari tahun 2012 sampai 2019 dengan harga 8.000, 7.000, 6.000, 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, sampai 1.000 dari 2011 sampai 2019 dengan jumlah key-nya 1.160, 335, 500, 640, 800, 850, 900, 970. Terus data penjualan produk mie instan di perusahaan Soraya dari tahun 2012 sampai 2019. Harga P-nya 8.500, 7.500 sampai 1.500 di tahun 2019. Jumlah key-nya 1.120, 300, 400, 620, 740, 870, 870, 920. Selanjutnya ke data seksi silang penjualan produk mie instan di pasar. Mie instan di perusahaan Kencana pada tahun 2012 sampai 2019 harga P-nya sama dengan yang di atas 8.000 sampai 1.000 di akhir 2019 dan jumlah key-nya 160 sampai 970. Terus mie instan di perusahaan Soraya pada tahun 2012 sampai 2019 yaitu 8.500, 7.500 sampai dengan 2019 yaitu 1.500. Harga key-nya 120, 300, 400, 620, 740, 870, 870, 920. Analisis regresi secara manual. Analisis regresi data penjualan produk mie instan di perusahaan Kencana dan perusahaan Soraya baik menggunakan data runtut, waktu, dan data seksi silang. Pembahasan perusahaan Kencana. Dari 8 tahun terakhir, harga P atau X-nya 8.000 sampai 1.000, itu 8 tahun. Sigma X-nya 36.000. Terus jumlah key Y-nya 180, 335, 500, 640, 800, 850, 900, 970. Sigma X-nya 5.155. Terus X-Y 1.280.000, 2.345.000, 3.000, 3.200, 3.200, 2.550, 1.800 sampai 970.000. Sigma XY 18.345.000. Terus X kuadrat 64 juta, 49 juta, 36 juta, 25 juta, 16 juta, 9 juta, 4 juta, 1 juta. Sigma X kuadratnya 204 juta. Y kuadrat 25.600, 112, 225, 350.000, 409.000, 640.000, 722.000, 810.940, 900. Sigma XY 3.910,825. Pembahasannya, rumusnya B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. B sama dengan 8 kali 18.345.000 dikurangi 36.000 kali 5.155 per 8
kali 204 juta dikurangi 36.000 kuadrat. B sama dengan 1.460.750.000 dikurangi 185.550.000 per 1.6032 juta dikurangi 7.290 juta. B sama dengan min 38,830 per 306 triliun. B sama dengan 0,1155357145. Kemudian totalnya dibulatkan menjadi 0,116. A sama dengan Y dikurangi BX. Y sama dengan sigma Y per N. Y sama dengan 5155 per 8 sama dengan 614,375. X sama dengan sigma X per N. X sama dengan 36.000 per 8 sama dengan 4.500. A sama dengan 644,375 dikurangi min 0,1155357143 kali 4.500. A sama dengan 644,375 dikurangi min 509,9107143. A sama dengan 1.164,2857145 dibulatkan menjadi 1.164. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1.164 dikurangi 0,116 kali atau Q-nya sama dengan 1.164 dikurangi 0,116 P. Analisis korelasi produk hubungan. Rumusnya N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. R sama dengan 8 kali 18.345.000 dikurangi 36.000 kali 500 kali 5.155 per 18 kali 240 juta dikurangi 36.000 kuadrat 8 kali 3.910.325 dikurangi 5.155 kuadrat. R sama dengan 146.750.000 dikurangi 185.580.000 per 336 juta per 4.712,575. Min 3.820.000 per 39.792.275,63 dibulatkan menjadi min 0,00 dibulatkan. Maka dapat diketahui nilai R atau korelasi produk mie instan di perusahaan Kencana adalah 0,009. Kesimpulannya, proporsi penjelasan pengaruh harga produk mie instan terhadap jumlah permintaan mie instan pada perusahaan sebesar 94,3%, sedangkan 55,7% dijelaskan oleh faktor lain. Analisis
analisis regresi produk momen. Nah, dari kedua perusahaan itu dari 8 tahun terakhir dari 2012 sampai 2019, yaitu harga X-nya 8.000 sampai 1.000, sedangkan perusahaan kedua 8.500 sampai 1.000. Sigma X-nya 76.000 ditotalkan dari kedua perusahaan tersebut. Jumlah Y-nya 160, 335, 500, 640, 800, dan selanjutnya sampai 920. Sigma Y-nya 9.995 dijumlahkan dari total kedua tersebut. Dan kemudian selanjutnya juga ada di sini sigma X Y-nya 37.555.000 dari total kedua perusahaan tersebut. X kuadratnya ada di sini mulai dari 64 juta sampai dengan 2.250.000. Sigma X kuadratnya 446 triliun dari kedua perusahaan tersebut dijumlahkan. X Y kuadrat 25.600 sampai 846.400. Sigma X kuadratnya 7.467.425. Rumusnya B sama dengan N sigma X Y dikurangi sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Ada di sini B sama dengan 16 kali 37.505.000 dikurangi 76.000 kali 9.995 per 16 kali 446 triliun dikurangi 76 juta kuadrat, 76.000 kuadrat. Terus B sama dengan 158.740.000 per 1.340. B sama dengan 0,1167208882 dibulatkan menjadi min 0,117. Jadi ke sini A-nya yaitu 684.685 dikurangi min 0,11675082 kali 4.750. A sama dengan 1.179.029.395 dibulatkan menjadi 1.179 berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui bukti permintaan adalah Y sama dengan 1,179 dikurangi 0,1177X atau X-nya yaitu 1,179 dikurangi 0,117P. Analisis korelasi produk momennya itu R-nya dibulatkan menjadi min 9,735, maka dapat diketahui nilai R atau korelasinya produk mie instan di perusahaan Soraya adalah min 9,735. Koefisien determinasi perusahaan gabungan R kuadrat rumusnya N sigma X Y dikurangi sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat N Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. R kuadrat 16 kali 370.550.000 dikurangi 76.000 kali 9.995 per 16 kali 446 triliun dikurangi 76.000 kuadrat 16 kali 7.467
425 dikurangi 9.905 kuadrat, dan R kuadratnya dibulatkan menjadi min 94.770,225. Jadi dibulatkan dari sini, dibulatkan dari min 9,735 menjadi min 94,770,225. Jadi proporsi penjelasan pengaruh harga produk mie instan terhadap jumlah permintaan mie instan pada perusahaan sebesar 94,5%, sedangkan 55% dari faktor lain. Jika harga berubah Rp 5.000, maka jumlah permintaan pada perusahaan kencana Y sama dengan 164 dikurangi 0,116 X. Y 1164 dikurangi 0,116 5.000. Y 1104 dikurangi 580, Y-nya 584. Jumlah permintaan pada perusahaan Soraya Y sama dengan 1199 dikurangi 0,119 X. Y sama dengan 1199 dikurangi 0,119 5.000. Y sama dengan 119 dikurangi 595, Y-nya sama dengan 604. Jumlah permintaan pada perusahaan Kencana dan Soraya itu Y-nya sama dengan 1179 dikurangi 0,117 X. Y 1179 dikurangi 0,11785.000. Y sama dengan 1179 dikurangi 585. Dan totalnya dari perusahaan kedua tersebut yaitu Y-nya 594. Sudah selesai sampai di situ. Akhir mohon maaf dari saya apabila banyak kesalahan dalam pengucapan atau maupun lainnya. Mohon maaf. Saya Fahmi Husni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.